Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hari ini kau tanya generasi muda tentang Assassin, mereka akan menatapmu dengan mata kosong, lalu menjawab dengan enteng, "Itu nama game kan?" Tentu saja, itu jawaban yang mengecewakan, jawaban yang dangkal, yang mengkhianati sebuah kisah yang jauh lebih tua, jauh lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya. Sungguh ironi, nama yang pernah mengguncang dunia, yang membuat para raja gemetar dan para khalifah berdoa agar malam tak kunjung tiba, kini direduksi menjadi sekadar hiburan digital. Sialnya, mereka benar dan salah sekaligus. Assassin memang ada, bukan fiktif, bukan sekadar fantasi. Mereka nyata. Mereka adalah sekte yang lahir dari rahim Islam. Namun, namanya terukir dengan tinta darah di lembaran-lembaran sejarah. Mereka adalah kumpulan manusia yang membangunkan mimpi buruk di siang bolong. Dan anehnya, justru di alam imajinasi barat, nama mereka menemukan tempat yang paling menakutkan, paling menghantui. Di balik teror semua itu, ada satu nama yang menjadi sumber dari segala kekacauan: Hasan al-Sabbah. Tanpa membahas sosoknya, kisah Assassin hanyalah serpihan-serpihan ulang tanpa jiwa. Dia adalah arsitek dari sebuah ideologi yang mematikan, seorang dalang yang menggerakkan pedang dari balik tirai kegelapan, jauh di dalam benteng-benteng yang tak tertembus. Lahir di kota Qum, Iran pada pertengahan abad ke-11, Hasan al-Sabbah adalah sosok yang haus ilmu sejak dini. Sejak usia 7 tahun, pikirannya telah diisi oleh ambisi yang membara. Ia membolak-balik kitab-kitab, menelusuri setiap bab ilmu pengetahuan, dan menancapkan cita-cita untuk menjadi seorang ulama besar. Selama 10 tahun, ia adalah pengikut setia ayahnya, penganut Syiah Isna Asy'ariyah yang taat, seorang pencari ilmu yang gigih. Tapi hidup selalu punya cara untuk mengubah segalanya. Takdirnya berubah total di bawah pengaruh seorang dai Ismailiyah bernama Amira Darrab. Awalnya Hasan menolak pandangan-pandangan Amira dengan keras, membela keyakinannya mati-matian. Namun Amira Darrab bukanlah dai biasa. Dia memiliki karisma yang mematikan, argumen yang tajam seperti belati, dan kepribadian yang membius. Setiap kalimatnya adalah racun yang merayap perlahan ke dalam jiwa Hasan, mengguncang fondasi imannya yang kokoh. Hasan al-Sabbah, sang calon ulama, akhirnya tumbang. Ia mengkhianati keyakinan ayahnya, membuang semua yang pernah ia yakini, dan memeluk faham Ismailiyah. Pada pertengahan tahun 1072 Masehi, di bawah sumpah setia kepada Abdul Malik bin At-Tashi, pemimpin dai Ismailiyah di Persia Barat dan Irak, Hasan resmi dibaiat. Sebuah sumpah yang tak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga akan mengubah sejarah dunia menjadi kolam darah dan teror. Sejak saat itu, seorang pemburu kematian dilahirkan, siap merancang sebuah takdir yang akan membuat seluruh dunia gemetar. 4 tahun setelah sumpah setia itu, sang pemburu maut menginjakkan kakinya di Kairo, jantung kekuasaan Fatimiyah dan pusat dunia Ismailiyah. Di sanalah, di bawah bayang-bayang piramida, ia bertemu dengan takdir yang lain. Ia hanya tinggal 3 tahun, namun perseteruannya dengan seorang wazir kejam bernama Badar al-Jamali mengusirnya kembali ke Persia. Sebuah pengusiran yang kelak akan menjadi bumerang paling mematikan bagi kekhalifahan. Badar al-Jamali, nama itu adalah simbol pengkhianatan dan intrik politik. Seorang bekas budak Armenia yang meroket menjadi penguasa de facto. Di bawah tangannya, kekuasaan Khalifah Fatimiyah perlahan mati. Badar al-Jamali dan putranya Al-Afdal adalah duo monster politik yang tak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Bahkan putra mahkota bernama Nizar yang didukung rakyat ditendang dari tahta. Peristiwa ini, sebuah kudeta yang keji,
membelah dunia Ismailiyah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan. Kubu pengkhianat di Kairo dan kubu pro-Nizar yang menuntut keadilan. Disinilah Hasan al-Sabbah menemukan posisinya. Ia berdiri di pihak Nizar, sebuah pilihan yang tidak hanya didasari oleh keyakinan, tetapi juga oleh dendam yang membara. Dendam kepada Badar al-Jamali yang pernah mengusirnya dari Kairo. Setelah diusir dari Mesir, Hasan kembali ke Iran, seperti seekor elang yang mencari mangsa. Pandangannya tertuju pada Dailam, wilayah utara Iran, wilayah yang membangkang terhadap kekuasaan Abbasiyah dan Saljuk, wilayah yang terisolasi, penuh dengan kaum Syiah yang kecewa. Inilah lahan yang subur untuk menanam benih pemberontakan. Di tengah pegunungan Alborz yang terjal dan sunyi, tersembunyi sebuah benteng. Bukan sekadar benteng, melainkan sebuah sarang elang yang tak tersentuh. Nama benteng itu adalah Alamut, sebuah kata dari bahasa lokal yang berarti petunjuk elang. Konon, seorang raja Dailam dulu menemukannya ketika ia berburu, dan elangnya memberinya petunjuk ke tempat itu. Dan kini elang lain yang jauh lebih berbahaya datang untuk merebutnya. Hasan al-Sabbah tidak menyerbu. Ia tidak butuh pasukan. Ia hanya butuh otak dan strategi. Secara perlahan, senyap dan mengerikan, ia menyusupkan orang-orangnya ke dalam benteng itu. Satu persatu, para prajurit dan penduduk benteng dihasut, diracuni pikirannya, dan dibaiat secara rahasia. Pada tahun 1090 Masehi, Hasan memasuki benteng itu dengan penyamaran, seperti hantu yang bersemayam di dalam kegelapan. Ketika sang penguasa benteng akhirnya menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Pengaruh Hasan telah menyebar ke setiap sudut, ke setiap relung hati. Ia tak punya pilihan lain. Hasan memberinya 3.000 dinar emas, seharga sebuah benteng yang tak ternilai, dan mengusirnya. Benteng itu kini milik Hasan. Alamut, sang petunjuk elang, telah jatuh ke tangan pemburu maut. Dari balik benteng ini, Hasan al-Sabbah akan mengubah sejarah. Ia akan melancarkan teror yang tak terbayangkan. Dari sinilah sebuah legenda lahir, legenda yang akan membuat dunia bergidik ketakutan. Bukan hanya sekadar benteng, Alamut adalah mahakarya Hasan al-Sabbah. Ketika para penguasa Saljuk melancarkan serangan bertubi-tubi untuk merebut kembali benteng itu, mereka selalu pulang dengan tangan hampa. Alamut terlalu kokoh, terlalu cerdik dipertahankan, dan di balik temboknya, sebuah ideologi mematikan telah lahir. Selama 1,5 abad ke depan, benteng itu akan menjadi sarang teror yang tak tersentuh. Penguasaan Alamut oleh Hasan adalah titik balik. Bukan sekadar merebut wilayah, tetapi juga menancapkan fondasi bagi sebuah tatanan dunia yang baru, seperti yang ditulis oleh Marshall Hodgson. Di dalam benteng terkutuk itu, Hasan meletakkan dasar bagi sebuah negara baru dan unik, di atas prinsip yang sangat berbeda dengan masyarakat Sunni di sekitarnya. Ini bukan sekadar gerakan keagamaan, ini adalah negara dalam negara, sebuah kerajaan yang dibangun di atas penderitaan, intrik, dan darah. Dari Alamutlah, Hasan al-Sabbah melahirkan sebuah taktik yang akan mengguncang dunia, pembunuhan politik. Senjata mereka bukanlah pedang besar atau panah yang tak terhitung jumlahnya. Senjata mereka adalah belati yang disembunyikan, keberanian yang buta, dan keyakinan yang fanatik. Hasan al-Sabbah tidak butuh tentara besar. Ia hanya butuh satu orang, satu belati, dan satu target yang akan diguncang oleh kematian yang datang dari bayangan. Ya, para pengikut Hasan al-Sabbah akhirnya dikenal sebagai assassin, sebuah nama yang tidak datang dari surga, tetapi dari neraka. Nama ini menjadi sinonim dengan kematian yang datang tiba-tiba, dengan pembunuhan yang begitu presisi hingga membuat musuh-musuh mereka gemetar,
Bahkan di balik tembok istana yang paling tebal, nama itu telah menjadi teror global, jauh sebelum terorisme modern dikenal. Di jantung Alamut, di dalam benteng yang tak bisa ditembus itu, Hasan al-Sabbah mendirikan tahtanya. Ia tidak menyebut dirinya raja atau khalifah. Ia mengambil gelar yang lebih mengerikan, lebih misterius, Syekh Al-Jabal, atau orang tua dari gunung. Sebuah gelar yang melahirkan bisik-bisik, legenda, dan ketakutan yang tak terbatas. Dari sana, ia memimpin pasukannya yang setia dan mematikan, mengubah Alamut menjadi sebuah sarang elang, tempat segala konspirasi dimulai, dan tempat setiap kematian direncana. Hasan al-Sabbah tidak pernah puas. Menguasai Alamut hanyalah permulaan. Sejak saat itu, ia melancarkan ekspansi kejam untuk merebut benteng-benteng lain di pegunungan Iran Utara. Strateginya jenius dan mematikan, menguasai kastil-kastil terpencil yang sulit dijangkau, jauh dari mata dan tangan kekaisaran Saljuk yang berkuasa. Ia tidak hanya membangun kekuasaan fisik, tetapi juga membangun sebuah jaringan neraka yang tak terlihat, membentang dari satu benteng ke benteng lainnya. Namun, kekuatan sejati Hasan tidak terletak pada benteng-bentengnya, melainkan pada doktrin yang ia sebut dakwah baru, al-dakwah al-jadidah. Ini bukan ajaran baru, melainkan perombakan total dari doktrin Syiah Ismailiyah yang sudah ada. Hasan menjadikan doktrin taklim, instruksi otoritatif, sebagai senjata pamungkas. Ia membangun otoritas absolut, menjadikannya figur yang tak bisa dibantah. Para pengikutnya tidak hanya patuh, mereka memujanya. Mereka menyebutnya Sayyidina, Tuan kami. Sebuah gelar yang mengindikasikan ketaatan buta dan fanatik. Mereka bersedia mati, tanpa keraguan, tanpa pertanyaan, demi satu perintah dari bibir Hasan. Setiap nyawa, setiap jiwa adalah milik Hasan. Mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka adalah budak setia yang siap mengorbankan segalanya. Dari ketaatan inilah lahirlah Fidai, para hantu pembunuh yang dilatih khusus. Mereka belajar seni penyamaran, penyusupan, dan yang paling mengerikan, seni pembunuhan presisi. Misi mereka tidak pernah main-main, menghabisi tokoh-tokoh penting di kalangan Ahlus Sunnah yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Mereka tahu bahwa setiap misi bisa jadi adalah misi terakhir. Mereka tahu bahwa kematian adalah harga yang harus dibayar. Entah misi berhasil atau gagal, mereka adalah martir yang berjalan, siap mengakhiri hidupnya sendiri demi sebuah keyakinan yang ditanamkan oleh Hasan al-Sabbah. Mereka adalah senjata terhebat dari Alamut. Mereka adalah para pembunuh bayaran pertama dalam sejarah, yang namanya akan membuat seluruh dunia ketakutan. Dunia terperangah. Kematian pertama dari Alamut bukanlah kematian biasa. Targetnya bukanlah sembarang orang, melainkan sosok yang paling berkuasa, paling cerdas, dan paling dihormati di Kekaisaran Saljuk, Nizam al-Muluk. Ia adalah otak di balik dinasti Saljuk, seorang wazir yang memegang kendali penuh, arsitek sejati dari kekuasaan yang begitu megah. Kematiannya bukan hanya sekadar pembunuhan, melainkan sebuah deklarasi perang yang mengerikan. Pada tahun 1092 Masehi, saat sang wazir agung sedang dalam perjalanan suci menuju Mekah, nasib buruk menunggunya di Nahawan. Seorang pemuda dengan wajah yang polos dan mengenakan pakaian sufi yang religius menyusup ke dalam rombongannya. Tak ada yang curiga. Pakaiannya adalah penyamaran yang sempurna. Saat ia meminta izin untuk mendekat, tak ada yang menolaknya. Dan saat itulah neraka dilepaskan. Begitu ia berada di dekat Nizam al-Muluk,
Pemuda itu dengan cepat mengeluarkan belatinya dan menusuk sang wazir tepat di jantung. Sebuah tusukan yang presisi, dingin dan mematikan. Nizam al-Mulk roboh. Tak lama kemudian nyawanya direnggut. Pemuda Dailam itu, seorang pengikut setia Hasan al-Sabbah, ditangkap dan dieksekusi. Namun kematiannya tidak sia-sia. Perbuatannya berhasil. Ia tidak hanya mengakhiri hidup satu orang, tetapi juga menjatuhkan fondasi dari sebuah kekuasaan yang besar. Kematian Nizam al-Muluk menciptakan kekosongan besar, kekacauan yang tak terelakkan, dan melemahkan dinasti Saljuk secara keseluruhan. Hasan al-Sabbah telah membuktikan kekuatannya. Dari Alamut, ia bisa menjangkau dan membunuh siapapun, dimanapun. Ia telah melepaskan para hantu pembunuh yang membuat para raja gemetar dan para penguasa tidak bisa tidur nyenyak. Sejak saat itu, setiap tokoh besar Saljuk dan bahkan di dunia Islam akan hidup dalam ketakutan, bertanya-tanya kapan belati assassin akan datang untuk menjemput nyawa mereka. Dunia terbalik. Sesaat setelah kematian Nizam al-Muluk, kengerian kembali menyelimuti. Tahun yang sama, Sultan Saljuk yang agung, Malik Shah, menghembuskan napas terakhirnya. Apakah ini kebetulan? Atau skenario gelap yang dirancang dengan presisi mematikan? Kematian dua pemimpin terpenting dinasti Saljuk dalam waktu singkat adalah sebuah pukulan telak. Dinasti yang begitu perkasa itu kini terpecah belah, goyah, dan perlahan-lahan runtuh. Panggung dunia kini kosong, menunggu pemain baru yang lebih kejam untuk mengisinya. Bagi Hasan al-Sabbah, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Melemahnya Saljuk adalah angin segar bagi para assassin. Mereka kini lebih leluasa bergerak, menyebarkan pengaruh, dan menancapkan belati mereka di setiap celah kekuasaan yang terbuka. Lebih dari itu, kehancuran Saljuk membuka pintu bagi malapetaka yang lebih besar. Perang Salib I, Bizantium, melihat kelemahan ini sebagai peluang emas. Mereka mengundang orang-orang Frank atau orang Perancis dari Eropa Barat untuk menyerbu Asia Minor dan Suriah. Dan ketika pasukan salib tiba, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Para assassin menjalin hubungan aneh dengan orang-orang Kristen Eropa itu. Mengapa? Karena bagi mereka, musuh utama bukanlah salib, tetapi Ahlus Sunnah. Sebuah aliansi tak terduga antara kegelapan dan kebiadaban yang dilahirkan dari kebencian dan ambisi politik. Di tengah semua kekacauan itu, perpecahan juga terjadi di dalam dunia Syiah Ismailiyah sendiri. Khalifah Fatimiyah al-Mustansir meninggal. Putra mahkota yang sah Nizar digulingkan dengan kejam oleh Wazir al-Afdal. Sebagai gantinya, adik Nizar diangkat menjadi khalifah. Nizar menolak dan akhirnya dibunuh. Pembunuhan ini adalah pemicu kemarahan besar. Kaum Ismailiyah di luar Mesir, terutama di Persia, menolak mengakui khalifah baru. Bagi mereka, Nizar adalah imam yang sah sesuai dengan doktrin mereka. Mereka yang mendukung Nizar kemudian dikenal sebagai Nizari. Dan siapa pendukung Nizari yang paling kuat? Tentu saja Hasan al-Sabbah. Sejak saat itu, para pengikut Hasan menyebarkan ide bahwa Imam Nizar tidak mati, melainkan gaib, atau bahwa keturunannya telah diselamatkan dan bersembunyi di dalam benteng Alamut. Alamut bukan lagi sekadar benteng. Ia adalah pusat kekuasaan baru, sebuah sentral pemerintahan independen yang menentang kekuasaan di Kairo. Dan Hasan al-Sabbah, sang orang tua dari gunung, adalah rajanya. Dengan ini, Alamut berdiri kokoh sebagai ibu kota dari sebuah ideologi yang berbahaya, siap mengukir sejarah dengan tinta darahnya sendiri. Kematian Nizam al-Muluk hanyalah sebuah permulaan.
Sebuah peringatan mengerikan yang mengawali era teror paling brutal dalam sejarah. Hasan al-Sabbah telah melepaskan senjata terkuatnya. Rasa takut yang menyebar seperti wabah. Para pemimpin Sunni satu persatu menjadi target. Setiap detak jantung adalah hitungan mundur. Setiap bayangan adalah ancaman. Bagaimana mereka melakukannya? Ya, dengan cara yang paling kejam, penyamaran. Para asasin tidak datang dengan bendera perang. Mereka datang sebagai hantu. Mereka menyusup, menyelinap, dan berbaur. Mereka bisa menjadi pelayan setia di dapur istana, pedagang yang ramah di pasar, tentara yang sigap, atau bahkan seorang sufi yang tampak saleh. Mereka menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menjadi bagian dari lingkaran terdekat calon korban. Mereka adalah mata dan telinga Hasan al-Sabbah di mana-mana, menunggu instruksi untuk menghunus belati mereka. Yang paling membuat jantung berdebar adalah eksekusinya. Seperti yang diceritakan oleh Amin Ma'luf, meskipun persiapannya rahasia, eksekusinya dilakukan di tempat terbuka, di depan kerumunan, di bawah tatapan ribuan mata. Sebuah pembunuhan yang disengaja dan dipertontonkan untuk menciptakan efek kejut dan teror yang maksimal. Itulah mengapa mereka sering memilih masjid pada hari Jumat saat tengah hari, momen di mana kerumunan begitu padat dan korban paling rentan. Sebuah pesan berdarah yang ditunjukkan kepada setiap orang yang menyaksikan, tidak ada tempat yang aman dari kami. Teror ini tidak hanya menargetkan emir atau jenderal, bahkan ulama, khalifah, dan para tokoh agama pun tidak luput. Al-Amir, Khalifah Fatimiyah, tewas di tangan mereka. Al-Mustarsyid, Khalifah Abbasiyah, juga menjadi korban. Ketakutan itu mencapai puncaknya hingga membuat paranoia merajalela. Michael Paine bahkan mencatat bahwa tidak hanya kaum muslim Sunni yang takut, tetapi para tentara salib pun belajar untuk menggergaji giginya. Para pemimpin mulai hidup dalam ketakutan akan serangan mendadak di kerumunan pasar. Saking parahnya, As-Suyuti mencatat fakta yang membuat merinding. Para pejabat tinggi terpaksa mengenakan baju besi di balik pakaian mereka. Baju besi bukan untuk medan perang, tetapi untuk keseharian. Di balik jubah sutra yang megah, tersimpan perlindungan besi, perisai terakhir dari belati mematikan yang bisa datang kapan saja, dari siapa saja. Ini bukan sekadar kekerasan. Ini adalah teror psikologis yang membuat setiap orang yang berkuasa merasakan ujung belati di tenggorokan mereka. Teror itu tidak mengenal batas, tidak peduli Muslim atau Kristen, tidak peduli penguasa timur atau barat. Belati asasin bisa menjangkau siapapun, dimanapun. Bahkan para pemimpin tentara salib yang datang untuk menaklukkan tanah suci merasakan dinginnya bilah besi mereka. Konrad of Montferrat, salah satu pemimpin paling berpengaruh di Perang Salib III, tewas di tangan mereka pada tahun 1192. Kematiannya menjadi bukti nyata bahwa Alamut bukanlah ancaman lokal, melainkan kekuatan global. Ketakutan terhadap mereka melahirkan bisik-bisik, lalu legenda. Philippus Laurentinus menulis bahwa keyakinan dan metode mereka menjadikan mereka buah bibir dalam hal fanatisme dan terorisme, dan menjadi subjek mitos dan legenda yang tumbuh dengan subur. Mereka adalah hantu yang berjalan di siang bolong, sebuah nama yang membuat orang-orang bergidik saat mendengarnya. Ironisnya, di balik ketakutan itu, ada yang melihat peluang. Sebagian pemimpin justru menjalin aliansi gelap dengan para asasin. Mereka memanfaatkan keahlian unik para pembunuh ini untuk menyingkirkan lawan politik, membayar dengan uang dan kekuasaan. Dari sinilah karakteristik baru dari asasin muncul, pembunuh bayaran.
Karakteristik inilah yang menembus batas benua dan bahasa. Kata assassin dalam bahasa Inggris modern kini memiliki arti yang sama persis. Seseorang yang membunuh orang penting, bukan hanya karena politik, tetapi juga karena uang. Anehnya, nama ini tidak populer di kalangan Muslim saat itu. Mereka lebih sering menyebutnya batiniyah, sebuah nama yang merujuk pada keyakinan mereka yang unik. Bagi mereka, di setiap hal yang tampak atau zahir ada makna tersembunyi, yakni batin. Mereka juga suka menyembunyikan keyakinan mereka, menjadikannya rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Dan dengan begitu, dari sebuah sekte kecil di pegunungan Iran, lahirlah sebuah nama yang akan terus hidup ribuan tahun kemudian, bukan sebagai game atau cerita fiktif, tetapi sebagai sinonim untuk kematian, teror, dan belati yang haus darah. Dunia dipenuhi desas-desus. Dari mana datangnya fanatisme yang begitu buta? Bagaimana bisa seseorang manusia rela mati demi satu perintah? Jawaban yang paling mengerikan datang dari Suriah, narkoba. Nama assassin sendiri yang kini menjadi legenda berasal dari kata al-hashishiyah, merujuk pada hashish yang artinya sejenis narkotika. Teori ini menyebar dengan liar bahwa pemimpin assassin membius para pengikutnya, menciptakan ilusi surga, dan setelah mereka terbangun, mereka akan melakukan apa saja untuk kembali ke sana. Kematian di medan tugas adalah tiket utama mereka. Tapi benarkah? Atau ini hanya kiasan kejam untuk menggambarkan penyimpangan mereka yang begitu jijik, begitu tidak manusiawi? Apapun kebenarannya, kisah yang beredar ini sungguh membius. Konon, para calon pembunuh diambil sejak kecil, dicuci otaknya dengan doktrin fanatik, hingga tiba saatnya mereka diberikan minuman yang membuat mereka tertidur lelap. Ketika mereka bangun, mereka tidak berada di bumi, mereka berada di surga, sebuah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan, taman-taman indah, dan bidadari-bidadari yang mempesona. Sebuah ilusi yang sempurna. Setelah merasakan surga itu, mereka kembali dibius, dan ketika mereka bangun, mereka kembali ke realitas yang kejam. Pengalaman itu mengubah segalanya. Ilusi itu menjadi motivasi paling kuat. Mereka tidak lagi takut mati. Mereka justru menginginkan kematian, karena kematian adalah jalan pintas menuju surga yang mereka rasakan. Kematian adalah janji yang pasti dari Tuhan. Terlepas dari cerita-cerita itu, satu hal yang pasti, ketaatan para fidai sungguh buta. Mereka tidak hanya siap mati, mereka bahkan siap membunuh diri mereka sendiri jika diperintah. Jiwa mereka, nyawa mereka, seolah-olah telah diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin mereka. Kemampuan para pemimpin assassin yang di Suriah dikenal dengan gelar orang tua atau sheikh atau old man dalam membangun ketaatan ini menjadi buah bibir, menginspirasi para penulis dan penyair di Eropa. Sebuah kekaguman yang gelap akan sebuah kekuatan yang sanggup mengendalikan manusia hingga ke relung jiwa yang paling dalam. Malik Shah, sultan terkuat di dunia Islam, penguasa yang namanya saja sudah cukup untuk membuat musuh gemetar. Namun, bahkan dia pun harus berhadapan dengan teror yang tak kasat mata. Saat ancaman Hasan al-Sabbah semakin nyata, Sultan mengirimkan surat, sebuah ancaman yang berisi perintah untuk menghentikan aksi pembunuhan. Ibnu Katsir menceritakan momen itu dengan detail yang mencekam. Saat utusan Malik Shah berdiri di hadapan Hasan, membaca surat penuh ultimatum itu, Hasan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan perbuatan yang mematikan. Dengan isyarat tangan yang dingin dan penuh kuasa, ia memerintahkan salah satu pemuda di sampingnya, "Bunuh dirimu." Tanpa ragu, pemuda itu mengambil belati dan menusuk tenggorokannya sendiri. Ia mati saat itu juga.
Hasan beralih ke pemuda lain. "Jatuhkan dirimu dari tebing ini." Tanpa berpikir dua kali, pemuda itu melompat. Tubuhnya hancur saat mencapai dasar. Kemudian dengan mata yang menatap tajam ke arah utusan Sultan, Hasan berujar, "Inilah jawabannya." Jawaban itu bukanlah kata-kata, melainkan bukti nyata dari ketaatan buta para pengikutnya. Malik Shah, sang Sultan perkasa, terkejut. Ultimatumnya tak berarti apa-apa. Ia memutuskan untuk menahan diri dari memerangi Hasan, karena ia tahu melawan orang seperti ini sama saja melawan hantu. Kisah yang sama, sahabat, kemudian terulang di Suriah. Pemimpin asasin di sana, saat berusaha bersekutu dengan Raja Henry II of Champagne, mendemonstrasikan kekuatan mereka dengan cara yang sama. Di depan Raja Frank itu, satu demi satu pengikutnya bunuh diri atas perintah. Henry II yang terbiasa dengan kekerasan di medan perang terkejut dan meminta agar pembantaian itu dihentikan. Namun, di balik semua kekejaman itu, keseharian Hasan al-Sabbah justru jauh dari kesan brutal. Ia adalah seorang pertapa di dalam kerajaannya. Sejak memasuki Alamut pada tahun 1090 Masehi, ia tak pernah keluar lagi. 34 tahun, hingga wafat pada tahun 1124, ia habiskan di benteng yang sama. Kegiatannya hanya membaca, menulis, dan mengendalikan jaringan terornya. Ia bahkan membangun sebuah perpustakaan di dalam Alamut yang koleksi bukunya begitu menakjubkan. Sebuah ironi yang luar biasa, seorang arsitek kematian yang menghabiskan hidupnya di dalam perpustakaan, merancang teror dari balik buku-buku. Hasan al-Sabbah membangun kerajaan bayangan yang bertujuan untuk meruntuhkan kekuasaan Saljuk dan Abbasiyah. Mimpinya adalah mengganti seluruhnya dengan pemerintahan Ismailiyah. Namun, seperti yang dicatat Farhad Daftari, tujuan itu tidak pernah tercapai. Saljuk terlalu kuat untuk runtuh, dan sebaliknya, mereka juga tidak pernah berhasil memusnahkan para Nizari dari benteng-benteng mereka yang tak terjangkau. Setelah Hasan al-Sabbah, ada 7 pemimpin yang mengendalikan Alamut. 3 yang pertama mengklaim sebagai wakil Imam Nizar, sementara 5 berikutnya berani mengklaim diri mereka sendiri sebagai imam yang sah. Sebuah evolusi yang luar biasa dari gerakan yang dimulai dari 1 orang. Yang paling mengejutkan adalah akhir dari dinasti para imam Alamut itu sendiri. Menjelang kehancuran, pemimpin terakhir mereka malah mencoba berdamai, mendekati Sunni dan Khalifah Abbasiyah, dan meninggalkan permusuhan yang telah mereka tanamkan selama berabad-abad. Sebuah akhir yang ironis, seolah semua teror yang mereka sebarkan akhirnya kembali ke titik nol. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Eksistensi brutal kaum asasin di Iran berakhir dengan kedatangan pasukan Mongol yang tak kenal ampun. Pada tahun 1256, Alamut, benteng yang dianggap tak terkalahkan, akhirnya jatuh. Legenda itu hancur, dan dengan itu berakhirlah era teror yang dipimpin dari Iran. Meskipun begitu, cabang asasin di Suriah masih bertahan selama 2 dekade berikutnya, terus menebar teror dan ketakutan. Mereka memiliki cerita mereka sendiri, kisah yang tak kalah mengerikan, dan kisah itu akan menunggu kita di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.